بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usia hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berlalu, dan tanpa dirasa kita telah berada di 2024. Dan hamba yang beruntung adalah hamba yang semakin mendekat kepada ajalnya, ia pun semakin mendekat kepada Rabb-Nya. Dan hamba yang merugi adalah hamba yang semakin mendekat kepada ajalnya namun tidak semakin mendekat kepada Rabb-Nya. Dan iman dan takwa ini tidak hanya di dalam kata-kata, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pembuktian keimanan kita dalam keseharian kita sehari dan semalam adalah mengijabahi panggilan salat 5 waktu. Dan bukti keimanan dan ketakwaan kita dalam 1 minggu adalah dengan menghadiri salat Jumat. Dan bukti dan ketakwaan dan keimanan kita dalam 1 tahun adalah dengan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dan dalam seumur hidup adalah menunaikan haji bagi yang mampu. Dan pada siang hari ini kita tengah membuktikan bahwasanya kita termasuk dari orang-orang yang beriman, karena kita di tengah-tengah kesibukan dunia mengosongkan diri untuk mengadahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepadanya dalam salat Jumat pekanan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memanggil, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau ada panggilan untuk menunaikan salat Jumat, maka bergegaslah, fas'au, bergegaslah ila zikrillah, untuk mengingat Allah, baik dengan salat ataupun dengan mendengarkan khutbah. Semuanya tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah segala pekerjaan, tinggalkanlah segala kesibukan dunia. Karena ini waktunya kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, membuktikan keimanan dan ketakwaan kita, mengecas kembali keimanan kita yang mungkin terkikis oleh kesibukan duniawi. Ibadallah rahimakumullah. Berhubung ini adalah Jumat pertama di tahun 2024, di sini khatib ingin menyampaikan 4 prinsip yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Qasas. 4 prinsip ini harus kita terapkan dalam kehidupan. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77 berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah
wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 4 prinsip hidup untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan carilah dengan segala karunia dan fasilitas yang Allah berikan kepadamu akhirat. Dengan semua karunia, dengan semua fasilitas yang telah Allah berikan, carilah dengan itu semua akhirat. Jadikanlah itu semua sebagai sarana untuk mencari akhirat, sehingga kita manfaatkan semua yang kita miliki orientasinya adalah untuk mencari akhirat. Dengan demikian kita telah melewati 1 tahap pertama untuk menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai nikmat. Di antaranya yang pertama adalah nikmat usia, nikmat waktu, di mana Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti di dalam Al-Qur'an akan betapa pentingnya waktu yang telah Allah berikan kepada kita, yang seyogianya kita memanfaatkan waktu ini untuk akhirat, untuk mengumpulkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan waktu di berbagai ayat di dalam Al-Quran. Allah bersumpah wal asri wad duha wal lail wan nahar. Begitu banyak Allah bersumpah dengan waktu, demi masa, demi siang, demi malam, demi waktu duha. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu ini, betapa ruginya jika kita membiarkan waktu ini berlalu dan berlalu namun tidak ada nilai pahala di situ. Allah meminta kita untuk memanfaatkan sesuatu yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan untuk mencari akhirat. Marilah kita lihat di kuburan sana, betapa banyak mereka yang sudah berada di bawah tanah. Mereka berangan-angan, ya Allah, andai sesaat saja saya diizinkan kembali ke dunia, supaya saya menjadi orang yang soleh, supaya saya bersedekah. Dan kita yang masih Allah berikan kenikmatan ini, hendaknya kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ketika ajal sampai ia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai saja engkau tunda sedikit saja kematian ini, ya Allah. Ya Allah, andai saja engkau berikan saya tambahan umur sedikit saja, ya Allah. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Niscaya saya akan bersedekah, niscaya saya akan menjadi orang-orang saleh. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan setiap saat di waktu kita ini orientasinya untuk mencari pahala, untuk mencari akhirat. Oleh karena itu, jangan ada waktu kosong di mana kita tidak beramal. Bahkan di luang-luang waktu kita manfaatkan dengan istighfar, dengan tasbih, dengan tahlil, supaya usia kita ini berkah, padat, sehingga nanti di akhirat kita bisa memanen buah dari usia yang kita jalani ini. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan, penglihatan, pendengaran, kaki, tangan. Ini semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita memanfaatkan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik, untuk memanfaatkan mata kita membaca Al-Quran, karena itu bernilai ibadah. Menggunakan pendengaran kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan tausiah, ceramah agama yang melunakkan hati, yang dengan itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan kaki kita untuk melangkah ke masjid, kita gunakan tangan kita untuk bersedekah. Dengan itu semua kita melaksanakan perintah Allah untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan untuk mencari akhirat. Allah memberikan kita harta.
yang dengan harta ini kita akan dipertanyakan, dari mana engkau peroleh harta itu dan kemana engkau belanjakan harta itu. Apakah engkau peroleh dari jalan yang halal? Apakah engkau belanjakan ke jalan yang halal? Harta itu bisa menjadi saksi buruk dan bisa menjadi saksi baik. Marilah kita manfaatkan harta kita dengan sedekah, dengan infak, dengan zakat tentunya yang sifatnya wajib bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat. Oleh karena itu, ini diantara bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah mengamanahkan kepada kita suatu jabatan, maka gunakanlah jabatan ini dengan segala fasilitasnya untuk menunaikan keadilan, untuk menunaikan kemakmuran, yang dengan itu jabatan yang mungkin berpotensi akan mencelakakan kita justru akan menjadi amal soleh bagi kita. Sehingga wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, dan gunakanlah segala fasilitas yang Allah berikan kepada kalian untuk mencari akhirat. Prinsip yang kedua, ibadallah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan dunia. Betul, engkau tujuan dari hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua kita jalani di dunia, bukan kita jalani di akhirat. Oleh karena itu, di dunia lakukanlah sebaik-baik yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Jumu'ah, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memenuhi panggilan untuk salat Jumat, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Dan jika salat telah selesai, maka bertebarlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah. Maksudnya carilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam bukan agama yang anti terhadap dunia, bukan. Justru Islam menganjurkan kita untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, namun dengan cara yang halal. Kita tahu bagaimana Nabi SAW dulu mengembala kambing. Beliau juga berdagang. Artinya Nabi SAW pun juga mencari harta. Namun orientasi dari harta tersebut bukanlah dunia, tetapi akhirat. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa 'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup seterusnya, engkau akan hidup abadi, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan di hari esok engkau akan menemui ajal. Sehingga agama Islam itu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, dan dua-duanya harus kita maksimalkan. Oleh karena itu, sekali lagi, Islam itu bukan agama yang anti dengan harta, anti dengan kekayaan, tidak sama sekali. Oleh karena itu kita dapati para sahabat, bagaimana mereka, di antara mereka ada para miliarder dari kalangan sahabat. Kita mengenal Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan kita juga mengenal Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Uthman bin Affan, dan kita juga mengenal Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, di mana mereka semua adalah orang-orang yang mendapatkan tiket untuk masuk surga. Dalam suatu hadis Nabi SAW menyebutkan 10 orang yang dijamin masuk surga, dan di antara mereka adalah orang-orang yang terhitung sebagai miliarder, orang-orang yang sangat kaya. Sehingga dengan kekayaan itu bisa dimanfaatkan untuk jalan tol menuju surga. Oleh karena itu Abu Bakar orang kaya, Uthman bin Affan orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, namun dengan kekayaannya mereka mencari akhirat. Sehingga Islam bukanlah agama yang anti dengan dunia, tetapi carilah dunia namun dengan cara yang halal, dan belanjakanlah harta tersebut ke jalan yang halal. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat Amr bin As, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mal malus salih lirrajulis salih." Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang ada di tangan orang yang soleh. Sehingga orang yang soleh, yang beriman, itu bisa beramal lebih banyak dibanding orang yang soleh, yang beriman namun tidak memiliki harta. Dengan hartanya orang yang soleh bisa berinfak, bisa membangun pesantren, membangun yayasan, bisa menyumbang kepada saudaranya yang sesama muslim.
Oleh karena itu, daripada harta itu dikuasai oleh orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak soleh, maka lebih baik untuk dikuasai oleh orang-orang soleh. Sehingga yang kedua adalah jangan sampai lupa terhadap duniamu. Tetapi ingat ibadallah, bahwasanya tentang akhirat Allah suruh carilah akhirat, tetapi tentang dunia jangan lupa. Sekedar jangan lupa, jangan dibalik. Carilah dunia, jangan lupa akhirat. Jangan, itu adalah pertimbangan yang terbalik. Tetapi carilah akhirat, tetapi jangan lupa dunia. Kemudian prinsip yang ketiga yang Allah ajarkan adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik kepada kita, maka marilah kita pun berbuat baik. Allah dengan segala dosa kita tidak pernah menyetop nikmatnya kepada kita. Allah selalu mengulur, dan ketika kita bertaubat Allah akan memberikan maaf. Dengan seperti itu kita sebagai manusia, jika ada yang bersalah kepada kita, sebagaimana Allah mengulur kita, sebagaimana Allah dengan mudahnya memaafkan kita, marilah kita menjadi manusia yang pemaaf. Marilah kita menjadi manusia yang berlapang dada. Kita pun bukanlah orang-orang yang suci dari kesalahan, sehingga wajar jika ada orang lain yang salah juga kepada kita. Marilah kita berlapang dada, sebagaimana Allah dengan maha murahnya mudah untuk memaafkan kita, kita pun mudah untuk memaafkan orang lain. Allah pun juga tidak hitung-hitungan dalam memberikan kepada kita berbagai nikmat yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang materi ataupun yang non materi, Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, ini sebagai sinyal kepada kita untuk menjadi orang yang dermawan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, dan berbuat baik ini kepada siapa saja. Tentunya setelah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah dengan baik, dengan berbuat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti segala ajaran beliau, berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan keduanya adalah pintu menuju surga jika kita berbakti, dan juga pintu menuju neraka jika kita durhaka. Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita dengan memberikan keluarga yang penuh kasih sayang kepada kita, memberikan kita istri bagi yang sudah menikah. Sebagaimana Allah telah baik memberikan kita istri, marilah kita berbuat baik kepada istri kita. Allah telah baik kepada kita dengan memberikan kita anak keturunan, marilah kita berbuat baik kepada anak keturunan kita dengan mengajarkan mereka nilai-nilai Islam, dengan mengajarkan mereka nilai-nilai kehidupan yang baik. Dengan itu kita telah berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kemudian yang terakhir ibadallah, wala tabghil fasada fil ard. Yang terakhir, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, dan jangan kalian berbuat kerusakan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Setelah kita diperintahkan untuk berbuat baik, Allah mencegah kita agar kita tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Kita diperintahkan untuk memakmurkan muka bumi ini, jangan kita berbuat kerusakan. Jangan di antara kita saling mencela dengan lisannya, jangan di antara kita saling menzolimi, jangan di antara kita ada yang mencuri, ada yang korupsi, bahkan itu semua bentuk kerusakan di muka bumi, dan Allah larang. Dan Allah sampaikan bahwasanya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Artinya di antara cara untuk menggapai cinta dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mencegah diri kita dari berbagai bentuk kerusakan, dan kita berbuat baik sebaik-baiknya. Sehingga 4 prinsip ini yang Allah ajarkan dalam surat Al-Qasas ayat 77 kepada kita. Yang pertama adalah wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Gunakanlah semua fasilitas, semua karunia, semua nikmat yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat. Niatkanlah semuanya supaya orientasinya itu kepada akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan dunia. Carilah dunia dengan
sebaik-baiknya. Jadilah orang pekerja yang profesional, jadilah orang pebisnis yang jujur, jadilah engkau pejabat yang amanah. Kemudian yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah sangat baik kepadamu. Sebagaimana Allah telah baik kepadamu, cerminkanlah dan implementasikanlah kebaikan tersebut kepada orang-orang sekitarmu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan sekali-kali engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Karena kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ibadallah, inilah 4 prinsip yang perlu kita pahami, perlu kita pelajari, perlu kita amalkan di awal tahun 2024 ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua sehingga usia kita semakin berlalu, semakin dewasa, semakin berlalu, semakin bermanfaat, dan semakin kita menabung untuk amalan akhirat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله اتقوا الله، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، فقال عز من قائل ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى سائر الأنبياء وملائكتك المقربين، وارض الله تعالى عن ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم إنه هو الغفور الرحيم. أقيموا الصلاة.